Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerdug.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu mohon maaf, 4 kriteria honorer ini tidak bisa diangkat menjadi P3K 2024 meskipun terdata di BKN. Ini alasannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Mohon maaf, kepada 4 kriteria tenaga honorer ini tidak bisa diangkat menjadi P3K 2024 jika tidak memenuhi ketentuan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kemenpan RB sudah menegaskan bahwa semua tenaga honorer akan diupayakan menjadi ASN lewat seleksi P3K 2024. Seleksi P3K 2024 ini ditujukan kepada 100% tenaga honorer dan merupakan pembukaan terbesar dari tahun sebelumnya. Maka dari itu, jumlah formasi pun sangat banyak sehingga pemerintah membagi 2 kategori tenaga honorer untuk bisa mendaftar dalam 2 tahapan seleksi. Tahap pertama mulai dari tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024 yang bisa didaftar oleh pelamar prioritas termasuk pelamar prioritas guru dan di 4 bidang pendidik tahun 2024. Kemudian ex-tenaga honorer kategori 2 atau ex-THK 2 sesuai pangkalan database THK 2 BKN, serta tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Sementara itu, untuk tahap kedua akan dimulai pendaftaran pada tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024. Kriteria pelamar pada P3K tahap 2 ini adalah pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah selama 2 tahun berturut-turut, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Namun, ada 4 kriteria honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K 2024 karena alasan berikut ini. 1. Honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K 2024. Bagi tenaga honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K 2024 baik tahap 1 atau tahap 2, maka tidak bisa diangkat menjadi ASN. Hal ini sesuai dengan peraturan Menpan RB bahwa semua tenaga honorer wajib untuk mengikuti seleksi P3K 2024 agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Meskipun ujian dalam P3K 2024 hanyalah formalitas, namun honorer wajib untuk mengikuti tahapan seleksi dari awal hingga akhir agar
dapat diangkat menjadi ASN lewat P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua yaitu honorer yang telah mendaftar seleksi P3K 2024 namun berstatus TMS atau tidak memenuhi syarat. Bagi tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 atau tahap 2 nanti, namun status seleksi administrasinya TMS atau tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa diangkat menjadi P3K. Hanya tenaga honorer yang bisa lulus seleksi administrasi dan mengikuti ujian kompetensi yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Namun hal tersebut akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah nantinya. Regulasi kebijakan pemerintah akan menyesuaikan sebagai upaya pengangkatan honorer menjadi ASN lewat seleksi P3K 2024. Kemudian yang ketiga yaitu tenaga honorer yang lulus seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi. Bagi tenaga honorer yang sudah lulus seleksi administrasi dalam P3K 2024 namun tidak mengikuti seleksi kompetensi juga tidak bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024. Sesuai kebijakan dari Menpan RB, tenaga honorer harus mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 dari seleksi administrasi hingga seleksi kompetensi. Kemudian yang keempat yaitu tenaga honorer yang sudah ikut seleksi P3K 2024 namun tidak ikut pemberkasan. Apabila honorer tidak mengikuti seluruh kegiatan seleksi P3K 2024 mulai dari administrasi hingga kompetensi, namun tidak mengikuti pemberkasan, maka tidak bisa diangkat menjadi P3K. Pemerintah dengan tegas mengatakan bahwa seluruh honorer harus mematuhi semua kebijakan yang ditentukan, termasuk pemberkasan yang merupakan langkah akhir honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN lewat seleksi P3K. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai 4 kriteria tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K meskipun terdaftar dalam database BKN. Ternyata hal tersebutlah yang menjadi alasan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.